Pertama-tama saya haturkan salam rahayu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Izinkanlah saya menceritakan tentang sejarah pembentukan dan 5 tahun perkembangan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau MLKI. Bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati serta rekan-rekan sekalian, kalau kita melihat dari dasar pembentukan MLKI bahwa MLKI tentunya harus memperhatikan karena melihat semakin kuatnya arus budaya asing yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia, maka diperlukanlah penguatan pembangunan karakter bangsa secara terus-menerus untuk mempertahankan jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, maka organisasi atau kelompok penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus bersatu agar diperhitungkan keberadaannya dan dapat turut menjadi bagian dalam pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya. Terutama dalam hal pembangunan karakter, mental, dan spiritual sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa hasil rekomendasi Kongres Nasional Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, komunitas adat dan tradisi yang diselenggarakan pada tanggal 25 sampai 28 November tahun 2012 di Yogyakarta oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, yang salah satunya adalah dari rekomendasi itu agar membentuk wadah nasional yang baru untuk menghimpun organisasi atau kelompok penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Adapun hasil rekomendasi juga dari berbagai saresiah daerah atau sabda ya, penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diselenggarakan selama 2012 sampai 2013 dengan hal yang sama, meminta agar pemerintah dapat memfasilitasi untuk mewujudkan terbentuknya wadah nasional kepercayaan yang baru sebagai upaya lebih meningkatkan eksistensi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, hasil rekomendasi dilanjutkan dengan tindak lanjut dari Kongres Nasional Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi yang diselenggarakan pada tanggal 24 sampai 27 September 2013 di Jakarta. Yaitu dengan menyusun tim pembentukan wadah nasional kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang baru. Dari sana kemudian dibuatlah suatu surat kesepakatan pembentukan wadah nasional kepercayaan dengan membentuk tim persiapan pembentukan wadah nasional kepercayaan yang ditandatangani pada tanggal 26 September 2013 oleh peserta tindak lanjut Kongres Nasional Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu yang merupakan perwakilan organisasi-organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk dari HPK, Himpunan Penghayat Kepercayaan, dan dari BKOK, Badan Koordinasi Organisasi Kepercayaan, dan diketahui oleh Direktur Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, sehingga terbentuklah yang namanya tim yang sekaligus sebagai pendiri daripada wadah tunggal nasional itu. Yaitu yang pertama adalah Bapak Sulistyo Tirtokusumo, ya, jadi Bapak Sulistyo Tirtokusumo itu sebagai direktur kepercayaan
yang menjabat tahun 2006 sampai 2008. Kemudian juga ada Bapak Hertoto Basuki dari Paguyuban Sumara Semarang. Kemudian juga ada Bapak Naen Suryono dari Sabta Dharma Yogyakarta. Kemudian juga yang keempat ada Bapak Andri Herandi dari Aliran Kebatinan Perjalanan di Bandung. Kemudian juga ada Bapak Angkus Kuswana dari Organisasi Budidaya di Bandung. Ada Ibu Endang Retno Lestani dari Paguyuban Penghayat Kepribadian Jakarta. Dan yang ketujuh ada Bapak Arnold Panaha dari Adat Musi Talaut Sulawesi Utara. Dan yang terakhir adalah Bapak Wahyu Santosa Hidayat dari Paguyuban Sumarah Jakarta. Nah, setelah dibentuknya tim sekaligus menjadi pendiri, maka dibuatlah yang namanya akte notaris dengan nama wadah nasional itu adalah Majelis Tuhun Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan akta notaris pendiriannya itu adalah nomor 1 tanggal 8 September 2014 oleh notaris Nyonya Indah Septianingsih di Jakarta. Setelah dari akta notaris, makanya kemudian dilakukan deklarasi dari Majelis Tuhun Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, disepakati sebagai wadah nasional kepercayaan yang baru. Dideklarasikan oleh tim persiapan pembentukan wadah nasional kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada acara pembukaan Saresehan Nasional Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tanggal 13 Oktober 2014 di pagelaran Keraton Yogyakarta. Selanjutnya, tanggal 13 Oktober ditetapkan sebagai hari ulang tahun MLKI. Makanya dengan kesempatan ini saya mengucapkan selamat hari ulang tahun Majelis Tuhun Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang ketujuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, deklarasi pembentukan MLKI sekaligus melantik pengurus daripada Dewan Musyawarah Pusat yang dipimpin secara kolektif kolegial oleh 7 orang presidium, yaitu yang pertama adalah Bapak Angkus, kemudian ada Bapak Naen Suryono, kemudian ada Bapak Andri Hernandi, kemudian ada Bapak Supri Suhartono, ada Bapak Wahyu Santosa Hidayat, kemudian juga ada Pak Mulo Sitorus, dan ada Pak Arnold Panaha. Adapun yang menjadi tugas dan fungsi daripada MLKI, yang pertama adalah bahwa MLKI harus menjadi bagian dari seluruh elemen bangsa Indonesia untuk turut membangun karakter dan jati diri bangsa melalui pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu yang berjiwa Pancasila demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian juga fungsi dan tugas MLKI adalah menjadi mitra pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program yang terkait dengan pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Memberikan rekomendasi untuk inventarisasi organisasi dan sertifikasi dalam pembinaan organisasi atau kelompok kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, MLKI juga mempunyai tugas untuk meningkatkan eksistensi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan memberikan advokasi bagi masalah-masalah yang berkaitan dengan keberadaan organisasi dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia. Kemudian tak lupa juga bahwa kepemimpinan MLKI itu sendiri itu dilakukan secara kolektif kolegial, yaitu dipimpin oleh presidium di setiap jenjang kepengurusan. Anggota daripada MLKI adalah organisasi atau kelompok penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah terinventarisasi di Kemendikbud atau Kemendagri. Dalam hal ini adalah Kesbangpol, Kabupaten, Kota.
MLKI melakukan pengembangan organisasi sejak dideklarasikan pada tanggal 13 Oktober 2014 sampai Oktober 2019. MLKI telah membentuk cabang di 10 provinsi yang menjadi Dewan Musyawarah Wilayah, yaitu ada Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan Provinsi Bali. Kemudian juga ada 64 di wilayah kabupaten kota yang menjadi Dewan Musyawarah Daerah, yaitu kita mempunyai 8 DMD Provinsi Jawa Barat, ada 24 DMD Provinsi Jateng, kemudian juga ada 22 DMD Provinsi Jatim, dan ada 5 DMD Provinsi DIY, serta ada 5 DMD Provinsi Lampung. MLKI membentuk organisasi pendukung ya atau organisasi sayap untuk bidang perempuan yang diberi nama Puan Hayati atau Perempuan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada tanggal 13 Mei 2017. Kemudian juga membentuk juga organisasi pendukung atau organisasi sayap atau anak organisasi untuk bidang generasi muda yang diberi nama Gema Bakti atau Generasi Muda Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada tanggal 24 Oktober 2019. MLKI yang baru berusia 7 tahun telah melaksanakan Musyawarah Nasional ke-1 MLKI pada tanggal 25 Oktober 2019 di Bandung. Dengan agenda utama menyempurnakan anggaran dasar, menyusun program kerja jangka panjang, dan juga memilih presidium. Adapun presidium yang terpilih untuk masa tugas 2019 sampai 2034 adalah yang pertama adalah Bapak Angkus Ruswana, itu dari Organisasi Budidaya Bandung, kemudian ada Bapak Nain Suryono dari Organisasi Sabta Dharma yang ada di Jawa Timur, kemudian Bapak Andri Hernandi dari Aliansi Kebatinan Perjalanan dari Bandung, kemudian ada Pak Mulo Sitorus dari Organisasi Parmalip dari Tobasa, Sumatera Utara, kemudian juga ada Pak Supri Soehartono dari Paguyuban Penghayat Kepribadian Jakarta, dan selanjutnya yang keenam adalah Pak Anot Panahal dari Organisasi Adat Musi dari Talaut, Sulawesi Utara, serta yang ketujuh adalah Bapak Darudrio Sumodiningrat ya, dari Sastro Jenderal Hainingrat di Jakarta. Yang kebetulan Pak Darudrio sudah sudah meninggalkan kita semua, dan kali ini kita presidium mempunyai 6 anggota presidium yang selanjutnya untuk sampai masa jabatan di tahun 2024. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan kilas balik sejarah mengenai MLKI, dan semoga di hari ulang tahun yang ke-7 MLKI kita bisa bersama-sama membangun soliditas di antara kita untuk memperkuat pemahaman dari tujuan dan fungsi Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah untuk meningkatkan pemahaman dan membangun atau kembali kepada jati diri bangsa dengan membangun moral ke-Indonesiaan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari ulang tahun MLKI yang ke-7. Semoga MLKI menjadi organisasi yang senantiasa memberikan layanan terbaik, kemudian dapat melindungi seluruh warga masyarakat penghayat, dan bisa membangun masyarakat penghayat menjadi bagian yang tidak terlepas dan terintegrasi dengan seluruh elemen-elemen daripada bangsa Indonesia.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan saya tutup dengan salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.